100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Apa kabar para pendengar setia Radio GPDI Situbondo? Kembali lagi bersama saya Agung di acara kesayangan kita tentunya, apalagi kalau bukan sarapan pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Haleluya. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan Bu Utami. Nah, haleluya. Apa kabar, Bu? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita fokus, kita menyimak dengan sungguh-sungguh penuh sarapan pada pagi hari ini. Dan waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bu Tami. Terima kasih. Iya, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah dan kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang saat pagi hari ini saya beri judul Bejana Tanah Liat. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7, kita mau baca 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita tahu bahwa manusia diciptakan, dibuat Tuhan dari bahan tanah liat, ya. Tanah liat ini ditandai dengan kelemahan. Bahkan kalau kita punya barang dari tanah liat, kalau jatuh bisa retak dan cacat mungkin di bagian mana-mana ya, dan dapat pecah ya. Jadi kita ini sebagai bejana tanah liat yang diciptakan, kita ini ditandai dengan kelemahan memang Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus berkarya, itu akan mengubah kelemahan kita menjadi satu kekuatan. Asal apa? Asal kita percayakan diri kita yang tanah liat penuh kelemahan ini kepada Sang Penjunan, yaitu ahlinya yang membentuk sesuai dengan kehendaknya dan rencananya. Kita melihat ya, kalau kita percayakan hidup kita kepada Sang Penjunan, Dia akan ciptakan apa di dalam kehidupan kita itu kita nurut ya, kita pasrah. Tentu sebagai barang yang diciptakan kita tidak bisa milih, saya jadikan piring aja atau saya jadikan mangkok aja, tidak. Tapi itu semua sesuai dengan kehendak Sang Penjunan, yaitu yang menciptakan bejana. Biarlah hidup kita percayakan sepenuhnya ya kepada Sang Penjunan. Kita ini tadi saya katakan dapat pecah, dapat lemah ya. Dan ketika Tuhan berkehendak dengan kelemahan kita, Dia kembalikan kita ke roda tembikar untuk dibentuk kembali. Itulah di mana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Kita banyak melihat kisah-kisah di Alkitab yang saya kira ini kisah inspiratif bagi kita semua ya, di mana ada pribadi-pribadi yang ditandai dengan keterbatasan, bahkan tidak sempurna, bahkan dianggap dunia ini sudah dijauhkan lah ya. Kita lihat Musa, bagaimana Musa ada masalah dengan kepercayaan dirinya ya. Dia waktu pertama dipanggil Allah, dia tidak percaya diri, bahkan dia menolak ya. Itu mungkin sama dengan Bu Utami ya, kurang percaya diri dalam melakukan hal ya. Tapi ketika Musa dipakai, dia menyerahkan kepada kehendak Allah, maka dia dipakai luar biasa untuk membebaskan bangsa Israel. Demikian juga Yakub yang dikenal sebagai penipu, bagaimana dia mengambil hak kesulungan dari kakaknya. Demikian juga dengan Daud ya, betapa hebatnya Raja Daud, tetapi masih ada sisi kelemahannya, yaitu dia sebagai pezina, bahkan pembunuh ya. Demikian juga dalam Perjanjian Baru Petrus adalah salah satu murid Tuhan yang bagaimana yang radikal, yang bagaimana ya, dia cepat sekali ya, tetapi dia satu saat menjadi pengecut ya. Pengecut, dia menyangkal Tuhan ya. Di sini kita lihat bahwa setiap bejana tanah liat yang diciptakan Tuhan betapa
Mungkin hebatnya orang itu ya di dalam Alkitab, dahulunya ketika dia belum menyerahkan kepada Tuhan, dia adalah pribadi yang retak, ya dapat saya katakan retak. Tetapi ini adalah salah satu kunci untuk dia diubahkan, yaitu apa? Bejana itu diisi dengan harta yang mulia. Dikatakan dalam ayat 7 tadi ya, dalam ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tamal liat. Jadi bejana itu diisi dengan harta yang sangat berharga, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi pribadi Tuhan Yesus sendiri yang ada dalam bejana itulah yang mengubah, ya, yang memproses, yang tadinya kita terbatas, ya, maka kuasa Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh keterbatasan kita. Kita tinggal mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan di mana letak kelemahan kita, ya. Mungkin seperti tokoh-tokoh Alkitab tadi, ya, mungkin kita kurang percaya diri, kita penipu, kita bukan pembunuh secara ya, kita pengecut dan sebagainya, hal-hal yang jelek. Tetapi ketika kita serahkan kepada penjunan, kita isi bejana hati kita dengan Tuhan Yesus, maka Dia akan ubahkan semuanya itu menjadi indah. Apa tujuannya toh kita ini diciptakan dari tanah liat, ya, kita ini manusia bukan diciptakan dari stainless misalnya, ya, yang mungkin tidak bisa, kalau jatuh tidak bisa pecah. Nah, itu ada tujuan Tuhan, ya, supaya kita belajar bergantung dan mengandalkan Tuhan bukan dengan kekuatan sendiri, ya. Kan karena kalau jatuh pecah, nah kalau stainless kan tidak pecah. Nah, itu mungkin dengan kesombongannya, ya, oh aku enggak rusak kok meskipun jatuh berkali-kali, ya, dia akan menjadi satu pribadi yang sombong. Tetapi karena kita diciptakan dari tanah liat yang gampang pecah, kita dapat mengacah, ya, mengukur diri kita, ya. Kita dapat mengandalkan Tuhan. Saya ini lemah di bagian ini Tuhan, jadi kuatkan saya. Asal kita miliki aja harta yang terindah tadi, yaitu Tuhan Yesus, ya. Jangan izinkan iblis mengintimidasi kita. Sering kan kita, ya, dalam perjalanan hidup sehari-hari, sering kita, iblis tuh membesar-besarkan keterbatasan kita. Oh, kamu enggak bisa, ya. Tapi biarlah kita belajar, ya. Jangan biarkan iblis itu mengintimidasi dengan kelemahan kita, tetapi lawan dengan memperkatakan firman Tuhan. Karena kita sudah punya Yesus, maka kita dibekali dengan firman Tuhan. Kita lihat bahwa kalau kita sudah menyerah kepada penjunan kita, ada keajaiban-keajaiban yang terjadi. Yaitu kita mau baca di dalam 2 Korintus 2 ayat yang selanjutnya 8 dan 9. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, ini satu keajaiban bejana yang sudah menyerah, yang terisi dengan firman Tuhan, yang terisi dengan Tuhan Yesus. Ketika ada satu masalah, ketika kita ditindas, bagaimanapun tindasan itu dikatakan tidak terjepit. Jadi tidak terjepit, ada satu harapan, ya. Ada satu harapan. Kami habis akal, sepertinya sudah tidak bisa ada jalan keluar lagi. Bagaimana kita meminta pertolongan kanan kiri, ya, tidak ada, kita sudah habis akal lah, sudahlah, ya. Namun di sini dikatakan namun tidak putus asa. Ada saja jalan keluar yang diberikan Tuhan. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Ketika terpaan badai masalah, itu merupakan satu aniaya, ya, dalam hidup kita. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, bahkan ini yang lebih, ya, lebih ekstrim. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini satu pengalaman pribadi, ya.
Saya mengalami hal ini ya ketika kecil ya, itu dengan masalah itu dengan keberadaan rumah yang kami punya ya. Kami begitu dihimpit ya, tapi sudah kami menyerah ya. Kami menyerah, kami berdoa. Bapak ibu saya bahkan ngajak berdoa, ya sudah, kalau diambil ya sudah ya. Kami berdoa terus menerus menyerah kepada Tuhan. Sudah kelihatannya habis akal sudah ya, enggak punya tempat tinggal, enggak punya untuk tidur, tapi karya Tuhan itu begitu ajaib ya. Tuhan itu begitu dahsyat ya dalam memberikan kelepasan kepada kita bejana-bejana yang lemah ini. Jadi melalui firman Tuhan ini saya pribadi diingatkan bahwa ketika kita ada tindasan, oh enggak bakalan kita terjepit ya, sepertinya memang enggak enak tapi enggak bakalan kita terjepit. Ketika kita habis akal, kita tidak putus asa karena ada pengharapan kita, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita dianiaya, kita tidak akan sendiri ya, dan ketika kita dihempaskan dengan hebat, kita tidak sampai binasa karena tangan Tuhan itu menolong kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak saya juga diri saya sendiri untuk tidak terpaku pada kelemahan kita. Kelemahan-kelemahan itu kalau kita bawa terus, kita bayangkan, kita perkatakan, maka itu akan menjadi hal yang negatif dan menimbulkan kegagalan bagi kita. Tapi motivasi diri kita dengan perkataan yang membangun dari firman Tuhan. Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 13b, dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang menjadi kelemahan kita, biarlah kita lupakan, kita tujukan mata rohani kita kepada hal-hal yang di depan, yang pastinya baik bersama Tuhan Yesus. Dan satu ayat lagi di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-10. Mazmur 86 ayat yang ke-10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Jadi kita merasakan keajaiban-keajaiban Tuhan meskipun kita asalnya adalah bejana tanah liat, tapi karena ada Tuhan Yesus di dalam bejana itu, maka kita menjadi kuat. Itu mungkin renungan pagi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Agung. Ya, haleluya. Kita belajar bagaimana bahwa ternyata kita ini seperti bejana ya Bu ya. Ya. Kita rapuh, kita banyak kekurangan, mudah pecah, tapi bagaimana itu jangan menjadi celah untuk iblis mengintimidasi kita. Tapi biarkanlah kita diisi dengan harta yang berharga, yaitu Yesus itu sendiri. Sehingga seperti yang 2 Korintus 4 ayat 8-9 tadi, bahwa kita tidak akan terjepit, tidak akan binasa, dan tidak akan putus asa, seperti itu. Haleluya, haleluya, luar biasa. Dan waktu kita terbatas teman-teman semuanya, para pendengar, dan mungkin ini sekian untuk sarapan pada pagi hari ini. Jadi saya Agung, sampai jumpa di sarapan pagi selanjutnya hanya di Radio GPD Situbondo. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.